Siapa nih yang nelpon? Get away from me. I am the sloth. I will always find you. Apa nih woi? Kok tiba-tiba jadi kayak gini? Oke, video ini bakal ngebahas SCP yang mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya. Ya, SCP ini sangatlah mengerikan. Dikatakan kalau kalian menghadapinya secara langsung, kalian tidak akan bisa mengendalikan tubuh kalian lagi selamanya. Dan lebih tepatnya, kalian akan menjadi bonekanya yang siap untuk melakukan apapun sesuai keinginan SCP ini. SCP ini dikenal sebagai The Slow Burn Sloth, yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu artinya kungkang pembakar lambat. Dan hari ini gua bakal menjelaskan semua tentang SCP ini, dari bagaimana cara ia mengendalikan korbannya dan sampai ia masuk ke dalam media internet. So, kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like sebanyak-banyaknya video ini agar gua lebih semangat terus untuk upload konten pembahasan seperti ini lagi. Sudah? Kalau sudah, ayo kita lanjut ke pembahasannya. SCP-2774. Ya, sekilas SCP ini muncul sebagai humanoid yang tampak mengenakan kostum kungkang. SCP ini dapat memanifestasi dirinya ke dalam berbagai yang berhubungan dengan media internet, seperti video, gambar, koran, atau majalah, bahkan mungkin video yang kalian tonton saat ini. Dan informasi dari SCP ini, setiap orang-orang yang menonton siarannya, maka 40% dari orang-orang itu akan mengalami gejala SCP ini. Sebagai contoh aja, ada 100 orang yang menonton siaran SCP ini. Jadi hanya 40% saja yang terkena gejala SCP ini. Dan kalau kalian salah satu dari 40% yang tidak beruntung, maka inilah yang akan kalian alami. Jika kalian sudah terlanjur melihat SCP ini dan terkena gejalanya, korban bakal kehilangan semua kemampuan untuk menggunakan fungsi kognitif seperti berpikir, berjalan, bergerak, atau apapun. Dan juga akan membuat kehilangan penuh atas tubuh kalian, tapi tidak dengan fungsi mata. Kalian bakal tetap bisa melihat di sekitar kalian. Ya, jadi korban yang terkena gejala SCP ini hanya bisa pasrah, dan SCP kungkang ini bakal membuat sang korban menjadi bonekanya. Tapi SCP-2774 hanya memiliki 150 detik setiap 24 jam, dan otak korban kembali berfungsi. Tampaknya SCP ini bakal melepaskan kendalinya selama 150 detik dalam sehari. Gini, dalam satu hari itu sang korban bisa kendalikan tubuh dia cuman sampai 150 detik saja. Setelah 150 detik berlalu, ia bakal dikendalikan lagi. Namun lepas kendali ini sangatlah acak dan tidak dapat ditebak. Sementara korban yang dapat kembali kendalinya, ya biasanya mereka panik, putus asa karena situasi yang mengerikan. Mereka biasanya tidak bisa berbuat apa-apa selain kembali lagi menjadi boneka SCP ini. Seperti insiden pertama yang terjadi di Kanada setelah 4.000 orang dipindahkan ke penahanan SCP setelah mereka menonton siaran SCP-2774. Ini membuktikan kalau SCP-2774 sangatlah berbahaya dan mengerikan. Jadi, bagaimana cara agar tidak terkena gejala SCP ini? Sebenarnya agak susah untuk menghindari serangan dari SCP kungkang ini, dikarenakan siarannya bisa kapan saja muncul, baik gambar atau apapun. Tapi setiap siaran dari SCP ini ada efek merah dan hijau, dan karena ini orang-orang yang memiliki buta warna tidak akan terpengaruh oleh SCP ini sama sekali. Mau dia nonton sepanjang hari pun tidak bakal terjadi apa-apa. SCP kungkang ini, walau kita lihat dia tidak hanya memakai kostum kungkang saja. Yang perlu dikhawatirkan itu siapa di dalam kostum itu. Dari matanya aja itu udah aneh loh. Pasti di dalam kostum itu ada makhluk yang masih belum diketahui oleh SCP Foundation. Yang lebih bingungnya lagi, mengapa orang-orang yang menonton siarannya hanya 40% saja yang terkena gejalanya? Kenapa nggak 100% saja? Ya, itulah cara satu-satunya untuk menghindar dari serangan SCP ini, dengan menjadi 60% orang beruntung itu. Intinya kalau lu hoki, lu aman. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita tentang SCP-2774. Jadi sebenarnya gua rada suka untuk pembahasan SCP-1 ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk request pembahasan berikutnya. See you next time video. Bye.